ya. Kemudian ada proses cara random digit dialing, yaitu memilih sampel dengan membangkitkan nomor telepon secara acak, ya. Bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih oleh masyarakat? Secara spontan muncul jawaban-jawaban seperti ini di layar, ya. Di sini masih sangat banyak. 42,2% itu pemilih yang belum bisa menyebut secara spontan, jadi masih sangat cair begitu ya. Ini wajar karena belum ada calon yang definitif sampai sekarang. Namun kita bisa lihat di sana ada sejumlah nama yang mendapat dukungan cukup signifikan. Yang pertama Ganjar Pranowo 16,5%, ya, paling tinggi. Kemudian Prabowo Subianto 16,3%. Ini jaraknya tidak signifikan ya secara statistik antara Ganjar dan Prabowo. Jadi tidak bisa disimpulkan Ganjar unggul di top of mind dari Prabowo secara statistik ya. Lalu di bawah dua nama itu ada Anies Baswedan 9,8%. Lalu ada nama Jokowi juga masih disebut karena ini pertanyaan spontan 9,2%, dan setelah itu di bawah 2% ada Ridwan Kamil, Muhaimin dan seterusnya. Itu cukup jauh berbeda dengan 4 nama di atas. Kita bisa lihat gambar yang cukup baik gitu ya. Nah, kalau kita bicara konteks Piala Dunia U20 itu, maka kita bisa isolasi data ini di 2 bulan terakhir ya, dari Maret ke April gitu. Karena kita tahu pembatalan posisi Indonesia sebagai tuan rumah itu kan oleh FIFA di akhir Maret ya. Oleh FIFA dibatalkan, dan sebelumnya ada beberapa peristiwa termasuk pernyataan dari Ganjar Pranowo yang menyatakan menolak kehadiran timnas Israel mengikuti Piala Dunia di negara kita. Nah, itu terjadi pada bulan Maret. Nah, kalau kita lihat di sini Mas Saidiman, pada bulan Maret ini kita rata-ratakan dukungan kepada Ganjar Pranowo pada saat itu 16,2% ya. Pada rata-rata pada bulan Maret ya. Kemudian kita survei pasca Maret, pasca pembatalan Piala Dunia, di 4 sampai 7 April itu turun elektabilitasnya ke 13%. Jadi turun sekitar 3% begitu. Pada saat yang sama suara Prabowo Subianto itu justru dari Maret ya, Maret ke awal April itu ke dari 11% menjadi 18%. Naik cukup baik, cukup besar begitu. Ada cross antara Prabowo dengan Ganjar di sana. Nah, kemudian Anies kita lihat dari Maret ke awal April itu tidak banyak perubahan, dari 10,7 ke 10,7 tetap saja, tidak mengambil keuntungan elektoral dari menurunnya dukungan pada Ganjar. Justru suara Ganjar relatif lebih banyak ditarik begitu oleh Prabowo. Nah, tapi kemudian kita akan survei terus-menerus. Nah, setelah itu di minggu kedua pada bulan April juga kita tanyakan pertanyaan yang sama, dukungan pada calon-calon presiden. Kita temukan ternyata Ganjar sudah kembali lagi dari 13 ke 16,3%. Jadi kan kita mungkin kalau belum ada data terakhir bisa kita berhipotesis, wah ini jangan-jangan mungkin akan terus menurun begitu ya, dari 13 mungkin menjadi lebih rendah lagi. Tapi ternyata kita tidak menemukan fakta itu. Faktanya adalah ada rebound kira-kira pada Ganjar, 13 kembali ke 16%. Kembali ke posisi pada bulan Maret ya. Maret itu kan. Ternyata hasilnya konsisten Mas Saidiman. Di sana di urutan pertama ya Ganjar masih dengan dukungan 24,3%. Kemudian Prabowo di urutan berikutnya 22,5%. Anies Baswedan urutan ketiga sama dengan urutan pada pilihan terbuka tadi, sekarang posisinya 15%, lalu Ridwan Kamil 6,8% dan lain-lain di bawah 3%.
Jadi dua pengukuran itu Mas Aidiman kita dapatkan hasil yang konsisten tentang dukungan elektoral pemilih kepada calon-calon atau bakal calon presiden ini. Untuk Ganjar Pranowo sendiri itu kalau di semi terbuka ketika disebutkan daftar nama-nama tokoh yang banyak itu justru tidak terlalu banyak ada perubahan elektabilitasnya dari Maret rata-rata mau ke April gitu ya, awal April maupun minggu kedua April. Yang cukup konsisten sebetulnya juga memang ada kenaikan pada Pak Prabowo ya. Ini yang kuning atau orange ini, Pak Prabowo itu mengalami kenaikan tuh dalam 1 bulan terakhir. Ketat dengan Pak Prabowo, hanya selisih 1% saja, sebagaimana halnya kita temukan dalam simulasi semi terbuka maupun terbuka. Dan unggul secara signifikan dengan jarak sekitar 9 atau 10% dari Anies Baswedan. Kemudian dari Ridwan Kamil lumayan, sini 13,8% di 6 nama gitu ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa responden atau target populasi dalam survei telepon adalah mereka yang kita kategorikan sebagai pemilih kritis, mereka yang punya akses pendidikan lebih tinggi, akses informasi lebih banyak,